Bab 91, Bab 86, Kultivasi Ki tingkat pertama, tambahan 4.600 kata, silakan berlangganan dan minta tiket bulanan. Penerjemah, 549.690.339. Di pinggiran ibu kota, untuk menjaga rahasia kitab suci abadi murni atas, Liang Seng tidak menyembunyikan rasa bersalah apapun dan langsung mengeksekusi semua terpidana mati. Mereka adalah orang-orang yang sangat jahat. Dia telah membiarkan mereka hidup selama 1 tahun tambahan, yang juga berfungsi sebagai hadiah mereka untuk menguji teknik kultivasi. Pada saat bulan terang berada di tengah langit, Liang Seng memasuki hutan dan mulai bersiap untuk secara resmi mempraktikkan kitab suci abadi murni atas yang ditinggalkan oleh kakek buyut Dayan. Pada saat ini, Liang Seng cukup bersemangat. Bagaimanapun, dia telah bertransmigrasi ke dunia ini selama 108 tahun sebelum akhirnya memperoleh metode kultivasi keabadian, bagaimana mungkin dia tidak tergerak. Setelah beberapa saat, Liang Seng menenangkan suasana hatinya. Kemudian, setelah memeriksa ulang bahwa ia telah mengingat teknik-teknik itu dengan benar, ia mengumpulkan pikirannya sesuai dengan metode yang dijelaskan, memvisualisasikan kultivasinya, dan memulai pelatihan Ki-nya. Akan tetapi, begitu Liang Seng mulai berkultivasi, ia terkejut karena ia langsung bereaksi terhadap proses kultivasi tersebut. Para terpidana mati mempraktikkannya selama setahun dan tidak melihat adanya pengaruh, jadi ia tidak memiliki harapan yang tinggi. Akan tetapi, saat ia memasuki kondisi meditasi, ia terkejut sekaligus senang. Energi vital seni bela diri Liang Seng mulai beredar cepat di dalam tubuhnya sesuai dengan metode yang dijelaskan dalam kitab suci abadi murni atas. Untungnya, Liang Seng tidak merasakan adanya bahaya. Melihat hal ini, Liang Seng dengan putus asa menenangkan pikirannya, dan kemudian seluruh tubuhnya memerah dan memanas. Energi vital batinnya dengan cepat terkuras, atau lebih tepatnya, berubah menjadi energi spiritual. Setelah kultivasi Ki dari kitab suci abadi murni atas, energi vital dari segel Raja Ming yang tak bergerak diserap dan diubah oleh kitab suci terlebih dahulu. Kemudian, energi vital dari metode kultivasi kesehatan, dan terakhir, energi vital dari teknik naga emas. Mereka perlahan-lahan dipadatkan dan diubah. Setelah waktu yang tidak diketahui, energi vital seni bela diri sepenuhnya terintegrasi dan diubah menjadi kekuatan spiritual. Akhirnya, setelah sedikit energi vital terakhir diubah sepenuhnya, gelombang energi murni lahir di dalam tubuhnya. Kemudian energi murni ini naik, mengeluarkan semua kotoran dan langsung menuju dahi Liang Seng. Dalam sekejap, itu seperti mendengar lonceng pagi dan genderang sore. Roh Liang Seng tampak terbang, membubung tinggi ke langit, sebelum menjadi linglung dan tidak yakin. Ketika dia sadar kembali, hutan itu bermandikan lautan kemasan. Ternyata itu adalah matahari terbit. Apakah seluruh malam telah berlalu? Mengapa rasanya hanya sepersekian detik telah berlalu? Kemudian dia mencium bau busuk. Baru saat itulah dia menyadari bahwa tubuhnya tertutup oleh kotoran. Pikiran pertama yang muncul di benaknya adalah 4 kata. Pembersihan sumsum tulang. Liang Seng tidak peduli dengan keadaannya yang kotor saat itu. Setelah melihat teks di panel atributnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melolong ke langit. Seketika, hutan itu dipenuhi dengan suara burung yang beterbangan dan anjing yang melompat ketakutan. Nama, Liang Seng. Usia, 126. Bakat, kebodohan tak berdosa, kelas atas. Teknik, kitab suci abadi murni atas lapisan pertama, teknik naga emas lapisan ke-12 20 teknik pemeliharaan kesehatan lapisan ke-14. Alam, tahap pertama kultivasi Ki, 1%. Rentang hidup, 4132. Setelah bertransmigrasi ke dunia ini selama 108 tahun, ia akhirnya melangkah ke alam kultivasi, mencapai tahap pertama kultivasi Ki. Ia bukan lagi manusia biasa. Mengenai mengapa segel Raja Ming yang tak bergerak menghilang, Liang Seng telah menerima informasi dari panel atributnya. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah, semuanya adalah sebab dan akibat. Kitab suci abadi murni atas memang teknik kultivasi sekte Evergreen dan 7 sekte besar yang melekat pada tanah suci bela diri Dayan semuanya berafiliasi dengan sekte hijau atas. Dan segel Raja Ming yang tak bergerak berasal dari kitab suci abadi murni atas dari sekte Evergreen. Oleh karena itu, karena memiliki garis keturunan yang sama, segel Unmoving Mingking diserap sepenuhnya oleh Upper Pure Immortal Scripture dan diubah menjadi nutrisi untuk kultivasi abadi. Selain itu,
Karena teknik naga emas dan metode kultivasi kesehatan telah melampaui batasnya, teknik ini tidak lagi dianggap sebagai teknik biasa. Hanya karena dia tidak memiliki teknik kultivasi sebelumnya, Liang Seng tetap berada di alam bawaan. Namun, meskipun konsentrasi energi vital di tubuhnya tidak sebesar kekuatan spiritual kultivasi, itu jauh melampaui energi vital seni bela diri biasa. Selain itu, karena bakat lugu Liang Seng, semua hukum dunia tidak memiliki hambatan baginya. Anehnya, Liang Seng berhasil mengubah energi vital seni bela diri yang berlebihan menjadi kekuatan spiritual. Meskipun proses transformasinya sangat lemah, berhasil menciptakan kekuatan spiritual kultivasi memungkinkan level kultivasinya untuk langsung naik ke lapisan pertama pelatihan Qi. Ini memang kejutan yang menyenangkan. Siapa yang mengira bahwa dia akan berhasil mengolah kitab suci abadi murni atas yang telah dipraktikkan oleh para terpidana mati selama setahun tanpa efek apapun, dan memasuki tahap pertama pelatihan Qi dalam satu malam. Namun, dia memang memiliki panel atribut dan bakat kebodohan yang tidak bersalah. Bukankah ini bukti dari keberuntungannya yang luar biasa? Sekarang, Liang Seng akhirnya mengerti mengapa segel Raja Ming yang tidak bergerak dapat meningkatkan kecepatan kultivasi seni bela diri. Ternyata itu karena berasal dari kitab suci abadi murni atas, jadi efek ajaibnya sama sekali tidak mengejutkan. Namun, karena ini, segel Raja Ming yang tidak bergerak sepenuhnya menyatu dengan kitab suci abadi murni atas. Tetapi Liang Seng tidak menyesalinya. Bagaimanapun, dia telah mulai mengolah keabadian. Apa gunanya berbicara tentang teknik seni bela diri? Baru sekarang, setelah menyelesaikan situasinya, Liang Seng akhirnya memperhatikan kotoran di tubuhnya. Dengan ketukan ringan kakinya, dia menemukan bahwa tubuhnya menjadi jauh lebih ringan dari sebelumnya. Itu hanya Liang Seng yang bergerak dengan santai, dan dia bergerak hampir 100 meter ke depan. Bisa dikatakan mengerikan. Setelah Liang Seng menemukan mata air pegunungan dan membersihkan diri, dia akhirnya benar-benar rileks. Pada saat ini, dia memiliki ide cemerlang untuk menggunakan kekuatan spiritual batinnya untuk mengaktifkan teknik naga emas. Dalam sekejap, seekor naga emas muncul, mengangkat pilar air setinggi puluhan meter. Niat main-main muncul di Liang Seng, dan dia menghantamkan telapak tangan ke bukit kecil di dekatnya. Dia langsung meledakkan lubang besar selebar puluhan meter ke dalamnya, menyebabkan bukit kecil itu runtuh dengan gemuruh yang keras. Liang Seng dengan cepat melompat keluar dari air, meraih pakaiannya dan mengenakannya, dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Liang Seng sangat puas saat ini. Meskipun dia hanya sedikit meningkat dari dirinya sebelumnya, konsumsi kekuatan spiritual dalam tubuhnya jauh lebih sedikit daripada energi vital sebelumnya, berkurang lebih dari 10 kali lipat. Penerjemah, 549.690.339. Kultivasi Qi lapisan pertama, mengerikan. Sekali, Liang Seng menyentuh hidungnya, belum pernah sebelumnya dia merasa begitu tidak nyaman di dunia fana. Tidak banyak energi spiritual di dunia fana, dan setelah pemurnian Qi, pembersihan meridian, dan tempering sumsum, rasanya agak tercemar dan tak tertahankan. Ini seperti orang yang obsesif-kompulsif memasuki lingkungan yang kotor dan berantakan, merasa sangat tidak nyaman jauh di lubuk hatinya, tetapi selama mereka tidak menyentuh benda-benda kotor itu, mereka masih dapat menjaga kebersihan pribadi. Perasaan Liang Seng saat ini serupa, mengetahui bahwa itu adalah reaksi alaminya terhadap dunia fana setelah mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi, dia hanya perlu beradaptasi dengannya. Dalam 2 bulan berikutnya, sejak ia memasuki lapisan pertama kultivasi Qi, Liang Seng tentu ingin mengerahkan segenap tenaga dan memusatkan seluruh perhatiannya pada kultivasi kitab suci abadi murni atas, dan kultivasi teknik kultivasi rentang hidup di waktu luangnya. Mengenai teknik naga emas, Liang Seng tidak banyak berlatih saat ini karena itu adalah teknik bela diri dan bahkan jika ia melampaui batas, itu tidak akan banyak berguna baginya saat ini. Setelah menembus batas, Qi bela diri sejati teknik naga emas pasti akan berubah menjadi kekuatan spiritual, tetapi memudar 10 kali lipat setelah konversi tersebut membuatnya sangat tidak efisien dan sangat rendah dalam rasio biaya kinerja. Liang Seng terus berlatih teknik kultivasi rentang hidup karena itu dapat meningkatkan rentang hidupnya yang merupakan panel fundamentalnya yang tidak akan ia tinggalkan. Namun, karena segel Raja Ming yang tidak bergerak diserap oleh kitab suci abadi murni atas sebelumnya,
Liang Seng tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah ada teknik kultivasi abadi yang dapat bergabung dengan teknik kultivasi rentang hidup di dunia kultivasi. Namun itu hanya sebuah pikiran, Liang Seng tidak terlalu memerhatikannya. Sebaliknya, dia mengerutkan kening dan mendesah tanpa sadar. Dia masih terlalu memikirkannya karena efisiensi kultivasinya jauh lebih buruk dari sebelumnya. Konsentrasi kekuatan spiritual di tubuhnya hampir tidak berubah, dan melihat kemajuan pada panel atribut, mungkin butuh 30 tahun untuk memasuki lapisan kedua kultivasi Qi. Di bawah bakat kebodohan yang tidak bersalah, kecepatan kultivasi Liang Seng yang lambat membuat frustrasi. Namun Liang Seng juga telah menemukan solusinya. Itu adalah pil pemurnian Qi yang disebutkan dalam autobiografi leluhur Agung Dayan. Dengan bantuan pil pemurnian Qi, dia dapat mempercepat kultivasinya. Memikirkan hal ini, Liang Seng berdiri dan melihat ke arah ibu kota Ming Agung. Sepertinya dia masih harus memasuki dunia fana dan melanjutkan rencananya sebelumnya. Sekte Huatian tidak peduli apakah mereka berdagang dengan keluarga Ye atau tidak. Mereka hanya peduli dengan pasokan kekayaan dari dunia fana. Kalau begitu, mengapa dia tidak bisa menjadi orang yang bertukar sumber daya dengan Sekte Huatian, atau dengan kata lain, menguntungkan dirinya sendiri di balik layar? Lagi pula, bagaimana mungkin seseorang yang berhati-hati seperti Liang Seng bisa mengekspos dirinya dengan begitu mudah? Ming Agung. Setelah rahasia garis keturunan keluarga Kekaisaran Ming terungkap, para bangsawan yang memberontak karena kehancuran keluarga mereka di periode terakhir dinasti Dayan, atau mereka yang memiliki motif tersembunyi dan individu yang ambisius, dan bahkan mereka yang takut akan kekacauan, semuanya bersenang-senang di saat kekacauan ini. Sepertinya Ming Agung telah kembali ke hari-hari terakhir dinasti Dayan ketika pemberontakan bermunculan di mana-mana, yang menyebabkan kerusuhan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, Kaisar Zhou, Ye Chen, tidak sama dengan Kaisar Jianyuan yang putus asa di Dayan. Ia mulai menekan semua keresahan segera setelah kekacauan dimulai. Pada periode berikutnya, Ye Chen menggunakan bakatnya secara maksimal. Ia memiliki 3 Grandmaster bawaan di sisinya, dan demi keberuntungan Ming Agung, ia bahkan mengeluarkan 3 dari 4 pil pemecah penghalang terakhir, menciptakan 3 ahli bawaan lagi. Pelindung bangsa bawaan tidak pernah menjadi bahan tertawaan. Dalam waktu singkat, pemberontakan yang menjamur itu satu demi satu dipadamkan di bawah taktik hebat Ming Agung. Dalam 2 bulan terakhir, kecepatan pemberontakan yang muncul sangat cepat, tetapi kecepatan dinasti Ming Agung dalam menekannya bahkan lebih cepat. 6 ahli bawaan agung membentuk sistem pendukung yang saling terkait, meliputi seluruh wilayah Ming Agung dan menekan pemberontakan di bawah langit. Dalam keadaan seperti itu, para bangsawan dan individu ambisius yang diam-diam merencanakan pemberontakan, melihat situasi yang tidak menguntungkan, dengan bijak memilih untuk berhibernasi. Tanpa dukungan dari orang-orang ini, pasukan pemberontak bisa disebut tercerai-berai, dan hampir tidak bisa membuat keributan besar. Ibu kota, hari ini, di istana, Ye Chen duduk di tahta naga, menatap ke bawah ke arah pejabat sipil dan militer dengan pandangan merendahkan, hatinya membuncah. Dalam menghadapi kekuatan absolut, semua konspirasi dan tipu daya hanyalah macan kertas. Dalam beberapa hari, pasukan penindas pemberontak pertama yang menang akan kembali ke ibu kota, dan pada saat ini di dalam istana, para pejabat sedang mendiskusikan bagaimana memberi penghargaan kepada pasukan. Yang mulia, anggaran militer tahun ini sangat terbatas, pengeluarannya sangat besar, dan kas negara tidak dapat lagi menutupi defisitnya. Kita harus menyederhanakan banyak hal, karena urusan negara adalah yang terpenting. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia tetap memasang wajah dingin. Bagaimana mungkin orang yang berjasa tidak diberi penghargaan? Para prajurit itu pasti akan mengutuknya karena menjadi penguasa yang tidak kompeten dan penakut. Berapa banyak uang yang tersisa di kas negara sekarang? Menjawab Yang Mulia, hanya ada 31 juta tael yang tersisa di kas negara. 31 juta tael perak kas negara tampak banyak, tetapi itu tidak cukup untuk mengelola seluruh Ming Agung. Pada saat ini, beberapa pejabat di bawah tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir diam-diam, tidak mengatakan apa-apa, hanya ingin melihat rasa malu Ye Chen. Bagaimana mungkin ekspresi tipis mereka luput dari pandangan Ye Chen? Dia hampir marah ketika sebuah pikiran terlintas di benaknya dan dia segera menjadi tenang. Jenderal Chen Ting kembali dari kemenangan besar dan harus diberi penghargaan dengan standar tertinggi. Karena perbendaharaan tidak memiliki cukup uang,
kalian para bangsawan harus membantu negara dengan menyumbangkan sebagian kekayaan kalian. Begitu Ye Chen mengatakan ini, seluruh istana terdiam. Namun pada saat ini, Ye Chen tiba-tiba berdiri dan melepaskan kekuatan seorang ahli bawaan, menatap tajam ke semua orang di istana. Untuk beberapa saat, tidak ada pejabat yang berani berbicara. Penerjemah, 549.690.339. Baiklah, karena Anda tidak keberatan, Kementerian Ritual. Semua, aku di sini. Pada saat ini, Ye Chen menarik aura bawaannya, dan Menteri Ritual tidak bisa menahan napas lega, dengan cepat melangkah maju untuk menunggu perintah. Anda akan bertanggung jawab untuk mengordinasikan sumbangan dari para bangsawan. Jika uang yang terkumpul tidak cukup untuk memberi hadiah kepada pasukan, saya khawatir Ming Agung kita benar-benar diambang kehancuran. Pengadilan dibubarkan. Setelah mengatakan ini, Ye Chen segera meninggalkan aula emas. Para menteri di aula saling memandang dengan bingung. Kemudian, para bangsawan mengerumuni. Menteri Ritual, semua mengobrol seperti pasar. Sialan Ye Chen. Tetapi pada saat ini, Ming Agung memiliki 6 ahli bawaan agung. Tidak, Kaisar Zhou Ye Chen juga seorang Grandmaster bawaan, yang berarti 7. Siapa yang mungkin bisa melawan mereka? Aturan Ming Agung itu kokoh, jadi mereka tidak punya pilihan selain menerima nasib mereka. Menteri Ritual tersenyum masam saat ini, tetapi dia telah memutuskan untuk melaksanakan perintah Ye Chen. Bagaimanapun, situasi saat ini jelas. Ming Agung stabil seperti Gunung Tai, diberkati dengan keberuntungan nasional. Timbangan kemenangan telah lama berpihak pada keluarga Ye. Setengah bulan kemudian, Chen Ting memimpin pasukan penindas pemberontak Barat Laut dan tiba 15 mil di luar ibu kota. Gerbang sudah dihiasi dengan dekorasi, genderang dan gong berbunyi keras, dan kerumunan itu sangat besar. Ye Chen memimpin para pejabat sipil dan militer yang menunggu. Dia ingin orang-orang Ming Agung melihat bahwa langit tidak akan runtuh, dan mereka harus patuh menjadi rakyat Ming Agung. Beberapa saat kemudian, Ye Chen akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Setengah batang dupa yang lalu, para pengintai telah melaporkan bahwa pasukan Chen Ting hanya berjarak 5 mil. Mengapa mereka belum muncul? Dia tidak meragukan bahwa Chen Ting sedang menikmati prestasinya, tetapi dia khawatir mereka telah mengalami masalah. Saat itu, seorang penunggang kuda terlihat menyerbu ke arah mereka dari tidak terlalu jauh. Lindungi Yang Mulia. Tentara kekaisaran bahkan belum mencapai mereka ketika mereka dimarahi oleh Ye Chen. Dia telah mengenali bahwa penunggang kuda yang mendekat adalah seorang pengintai dari pasukan Chen Ting. Melapor, Yang Mulia, Jenderal Besar telah dibunuh. Apa, bagaimana keadaan Jenderal Besar sekarang? Perasaan tidak enak memenuhi hati Ye Chen. Para menteri sipil dan militer semuanya memiliki ekspresi yang berbeda. Mereka semua terhuyung-huyung dan tidak menanggapi untuk sementara waktu. Grandmaster bawaan dibunuh. Siapa yang berani melakukan tindakan seperti itu? Terlepas dari hasilnya, pembunuh itu bisa disebut seorang pejuang. Jenderal Agung telah terbunuh dalam pembunuhan itu. Apa? Dalam sekejap, Ye Chen menjadi pucat. Pemberontakan telah ditekan dengan sangat lancar selama 2 bulan terakhir. Ini telah membuatnya mengubur sedikit rasa takut itu jauh di dalam dirinya. Pada saat ini, ketukan drum telah lama berhenti. Area di gerbang kota sunyi senyap. Sekarang setelah Chen Ting meninggal, Ye Chen sekali lagi diingatkan tentang dalang potensial itu. Sebelumnya, mereka telah membunuh para bawaan semudah membantai anjing. Apakah Anda melihat dengan jelas penampilan pembunuh itu? Itu adalah seorang pria tua dengan rambut putih. Dia membunuh Grand General hanya dengan 1 jari. Dia juga mengatakan, apa lagi yang dia katakan? Dia berkata, Ming Agung tidak berhak mendapatkan negara itu harus dihancurkan. Mereka yang berbudi luhur di bawah langit boleh menyerangnya. Setelah mendengar ini, suasana di antara pasukan penyambutan menjadi semakin menakutkan. Ye Chen merasakan rasa manis di mulutnya dan menelan darahnya dengan paksa. Daban, pelayan ini ada di sini. Cepat pergi ke kamp tentara pemberontak Barat Laut untuk menjaga ketertiban, jangan biarkan tentara menjadi kacau. Ye Chen menyerahkan liontin gioknya kepada kepala Kasim di sampingnya. Pada saat ini, tidak cocok bagi tentara pemberontak Barat Laut untuk memasuki ibu kota, yang terbaik adalah menempatkan mereka di luar kota. Setelah itu, Ye Chen buru-buru kembali ke istana. Seluruh upacara penghargaan untuk tentara menjadi lelucon,
dan mereka yang memiliki motif tersembunyi mulai memendam ide-ide lain lagi. Siapakah guru misterius yang membunuh Chen Ting ini? Ming Agung didirikan secara tidak sah, orang-orang baik dapat menyerangnya. Mungkinkah? Sementara itu, hal pertama yang dilakukan Ye Chen ketika dia kembali ke istana adalah mengirim utusan ke tentara lain untuk mengeluarkan peringatan. Situasi Chen Ting yang dibunuh dan dibunuh telah sepenuhnya membuatnya waspada. Orang di balik layar ini telah membuat penampilan yang menakjubkan. Sekarang, dia hanya ingin mengumpulkan para Grandmaster bawaan yang tersisa di satu tempat untuk mencegah mereka disingkirkan satu persatu. Setelah itu, mereka akan berkumpul kembali di ibu kota dan membuat rencana lebih lanjut. Pada saat ini, dia sedang duduk di kuil agung, menatap tripod gunung sungai di depannya, merasakan kepahitan yang tak terlukiskan. Dia mungkin harus membuat persiapan terakhir sekarang. Namun, berita yang menyusul membuat Ye Chen semakin sulit menerimanya. Daerah yang telah ditaklukkan dalam pemberontakan sekali lagi berada dalam kekacauan. Ming Agung didirikan secara tidak sah, mereka yang berbudi luhur boleh menyerangnya. Kalimat ini telah menjadi deklarasi revolusioner dari semua pasukan pemberontak, dan mereka sangat antusias tentang hal itu. Dalam 10 hari singkat berikutnya, selain Chen Ting yang jatuh di luar ibu kota, para Grandmaster bawaan dari 5 pasukan penindas pemberontak lainnya semuanya terbunuh oleh satu jari dari seorang lelaki tua misterius. Setelah membunuh setiap orang, lelaki tua itu akan mengulangi kalimat tentang pendirian Ming Agung yang tidak sah. Semua orang di pasukan mendengarnya dengan keras dan jelas. Lelaki tua misterius ini jelas merupakan musuh Ming Agung, atau mungkin dia adalah musuh keluarga Ye. Oleh karena itu, dia tidak peduli siapa yang mendapatkan dunia selama itu bukan milik keluarga Ye. Mengingat hal ini, kalau begitu mari kita memberontak. Penerjemah, 549.690.339. Dinasti Ming Agung dilalap api perang, dan tampaknya keluarga Ye yang agung telah mencapai ujung jalan. Bagaimanapun, 6 ahli bangsa bawaan agung dibunuh oleh satu orang, dan moral mereka telah mencapai titik terendah sepanjang masa. Tentu saja, orang yang menyerang dan membunuh pelindung bangsa bawaan keluarga Ye adalah Liang Sheng. Dia melihat Ming Agung yang kacau tetapi tidak menunjukkan terlalu banyak emosi. Dia sekarang hanya memainkan permainan catur besar, semua demi menumbuhkan keabadian. Dan langkah pertama rencananya adalah untuk menjatuhkan keluarga Ye. Dalam situasi ini, dia dengan tenang memancing di balik layar, bersiap untuk memilih kandidat yang paling cocok di antara para pahlawan yang berjuang untuk kekuasaan. Orang ini bisa saja ambisius, tetapi dia harus memiliki garis bawah dan sepenuhnya berada di bawah kendali Liang Sheng. Ini adalah persyaratan paling dasar Liang Sheng. Pada saat ini, Liang Sheng seperti pemain catur, diam-diam mengamati kekacauan Ming yang agung, menunggu kandidat utama muncul. 1 tahun kemudian, wilayah selatan Ming Agung benar-benar jatuh, bahkan jika Ye Chen menunjukkan bakat dan visi yang hebat. Namun, di bawah keruntuhan moral total, selatan masih kehilangan kendali hanya dalam 1 tahun. Tetapi sekarang, ada 3 raja pemberontak di selatan yang tidak bersatu. Ye Chen telah berpikir untuk memimpin kereta kekaisaran secara pribadi, tetapi dengan ibu kota yang dikelilingi oleh serigala, dia harus melepaskan gagasan itu pada akhirnya. Fondasi ibu kota tidak boleh diganggu. Selama ibu kota berada di bawah kendalinya, dia masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Pada saat ini, semua bangsawan dan pejabat kuat di ibu kota terikat padanya, tidak dapat lepas dari pandangannya. Ye Chen sudah menjadi master bawaan, jadi dia masih bisa menekan semua penjahat kecil di ibu kota. Para bangsawan awalnya berpikir bahwa lelaki tua misterius itu akan datang sendiri dan membunuh Ye Chen, tetapi setelah 1 tahun berlalu, orang itu tiba-tiba menghilang tanpa peringatan apapun. Mereka tidak begitu mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi Liang Sheng hanya duduk di panggung memancing. Saat ini, dia hanya sedang mengolah senjata. Lagi pula, jika seseorang bahkan tidak bisa melarikan diri dari ibu kota, bagaimana dia bisa dianggap berbudi luhur? Belum lagi keinginannya untuk menjadi penguasa dunia. Namun, meskipun Liang Sheng tidak bergerak dan diam-diam menyaksikan kekacauan duniawi, keberadaannya sendiri seperti pedang yang tergantung di atas kepala keluarga Ye. Ye Chen juga khawatir tentang kapan pedang itu akan jatuh. Selama waktu ini, Liang Sheng pergi ke selatan dan diam-diam bertemu dengan 3 raja pemberontak dari selatan, tetapi dia tidak terlalu puas dengan mereka.
Meskipun ketiga raja pemberontak dari selatan memiliki ambisi, mereka tidak memiliki batasan dalam tindakan mereka dan tidak tahu kapan harus maju atau mundur, terutama ketika kekuasaan membengkak, mereka menjadi lebih sembrono dan ambisius. Ketiga raja pemberontak ini bukanlah kandidat yang memenuhi syarat di hati Liang Seng. Orang yang dipilihnya harus tahu kapan harus maju dan mundur. Hanya orang seperti itu yang bisa menjadi penguasa bersama dunia, sehingga dia bisa mengendalikan mereka dengan lebih baik dari balik layar. Orang-orang pasti memiliki rasa kagum mengenai kinerja para bangsawan dan keluarga yang kuat di ibu kota. Liang Seng juga sangat tidak puas. Orang-orang ini telah lama dirusak oleh kekuasaan, hanya terlibat dalam konspirasi dan tipu daya, tetapi ketika sampai pada saat-saat kritis, mereka tidak memiliki ketegasan. Bagaimana mungkin seorang raja begitu bimbang? Jika mereka diizinkan untuk memperluas wilayah mereka di masa depan, mereka mungkin hanya akan menahan semua orang. Pada saat ini, Liang Seng tidak bisa menahan perasaan gelisah. Sebenarnya Kaisar Zhou, Ye Chen, yang telah tampil lebih baik daripada kandidat lain yang pernah dilihatnya. Sayang sekali Ye Chen harus mati, dan keluarga Ye harus binasa. Mereka tahu tentang dunia kultivasi, dan berdasarkan fakta itu, mereka berselisih dengan rencana Liang Seng. Jika mereka tidak mati, bagaimana Liang Seng bisa tenang? Calon penguasa dunia di masa depan di mata Liang Seng dapat memimpin pasukan melintasi daratan, memperluas wilayah mereka, tetapi tidak boleh tahu tentang masalah kultivasi. Selain itu, pada saat itu, sebagian dari garis keturunan kerajaan harus dipelihara di sini, tanpa terhubung dengan keluarga kekaisaran. Mereka tidak akan tahu bahwa mereka memiliki darah bangsawan, dan baru saat itulah mereka dapat menjadi perantara terbaik untuk urusan Liang Seng dengan dunia kultivasi. Sama seperti Liang Seng yang merasa khawatir karena tidak menemukan kandidat yang cocok, intrik terus berlanjut di ibu kota, dan sebuah keluarga yang kuat terbongkar, membuat Ye Chen marah. Dia segera memenjarakan mereka di penjara langit dan memilih hari untuk eksekusi mereka. Namun, kali ini, mata Liang Seng berbinar saat dia menemukan penemuan yang tidak terduga. Keturunan dari iblis tua penjara darah keluarga Zhou di penjara langit memasuki garis pandangnya. Keturunan keluarga Zhou tahu kapan harus maju dan mundur, dan mereka memiliki garis bawah. Di saat-saat krisis, mereka masih memiliki keberanian. Garis keturunan keluarga Zhou dapat berlanjut hingga sekarang, memegang posisi penjaga penjara langit, dan mereka memiliki cara mereka sendiri dalam menghadapi dunia. Setelah pengamatan yang cermat dan bahkan memeriksa berkas-berkas kasus kantor pemerintah, ia menyimpulkan bahwa garis keturunan keluarga Zhou memiliki kemampuan ajaib untuk mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan. Dalam keadaan seperti itu, dan karena leluhur keluarga Zhou dan para ahli dari generasi ke generasi mengumpulkan teknik yang tak terhitung jumlahnya, keluarga mereka memiliki banyak sekali master. Meskipun mereka belum mencapai alam bawaan, mereka adalah pusat kekuatan lokal, hanya saja tidak diketahui oleh orang lain. Hasilnya, setelah mengamati dan membandingkan dengan hati-hati dengan semua kandidat, Liang Seng akhirnya mengambil keputusan. Jika memang begitu, akan lebih baik untuk mendukung keluarga Zhou sebagai rekan penguasa dunia. Selama dia selalu lebih kuat dari mereka, mereka tidak akan memiliki pikiran yang berbahaya. Penjara Langit. Zhou Xing menyenandungkan sebuah lagu setelah menyelesaikan patrolinya di penjara langit, dan bersiap untuk pulang setelah giliran kerjanya. Dia sama sekali tidak peduli bagaimana dunia akan berubah. Melalui jaringan selama bertahun-tahun, lelaki tua itu telah mengirim sebagian garis keturunan mereka keluar dari ibu kota. Ini hanyalah tindakan pencegahan. Tidak peduli siapa yang memerintah dunia, keluarga Zhou harus tetap stabil seperti Gunung Tai. Zhou Xing sekarang adalah seorang sipir penjara kecil di penjara langit, selalu bersikap rendah hati, tetapi siapa yang tahu bahwa dia sudah menjadi ahli lapisan ke-9 pasca Natal di usia 40. Ketika dia kembali ke rumah, dia mandi sebelum pergi ke ruang belajar untuk menyambut ayahnya. Lagi pula, penjara langit dipenuhi dengan kesuraman, jadi lebih baik mandi. Tetapi saat dia memasuki ruang belajar dan bahkan belum bertukar beberapa patah kata dengan ayahnya, Zhou Ping, rasa panik dan gelisah tiba-tiba menyerang mereka berdua. Zhou Xing tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik lelaki tua itu, dan mendapati bahwa dia juga sama-sama ngeri, dan pada saat berikutnya, seorang tetua berambut putih muncul di depan mereka. Garis keturunan klan iblis tua penjara darah benar-benar ajaib. Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu telah mencapai setengah langkah bawaan. Tampaknya seluruh dunia telah meremehkanmu.
Begitu kata-kata ini diucapkan, Zhou Xing dan ayahnya sangat terguncang. Apakah ini musuh ayah mereka, kakek, sebelum kematiannya? Tetapi mengapa tidak ada tanda-tanda pembunuhan kali ini? Pada saat ini, Liang Seng tidak peduli dengan ayah dan anak mereka, dan melangkah maju ke sisi Zhou Ping. Sebelum dia bisa bereaksi, tangannya sudah diletakkan di punggung Zhou Ping. Saat Zhou Xing hendak bergerak, Liang Seng tiba-tiba meliriknya, dan dia mendapati bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali. Jadi, dia tidak punya pilihan selain berdoa dalam hatinya, dan memilih untuk percaya pada kemampuan garis keturunannya sendiri karena sampai sekarang, mereka tidak memiliki rasa krisis hidup dan mati. Zhou Ping terkejut ketika telapak tangan Liang Seng berada di punggungnya, tetapi sebelum dia bisa mengerti apa yang sedang terjadi, aliran energi mengalir ke tubuhnya. Dengan kekuatan bawaan setengah langkahnya, dia bahkan tidak bisa menghentikannya sedetik pun. Kemudian, kekuatan cepat ini melonjak bersama meridiannya. Dia tidak punya pilihan selain mengedarkan ki-nya ke seluruh tubuhnya, dan kemudian merasakan tubuhnya membengkak tiba-tiba, tetapi ini sebenarnya hanya ilusi, dan itu hanyalah gelombang kekuatan tiba-tiba di dalam tubuhnya. Pada saat ini, dia buru-buru menenangkan pikirannya dan kemudian fokus pada sirkulasi ki-nya tanpa peduli dengan kehadiran Liang Seng. Liang Seng, di sisi lain, hanya menarik tangannya dan tidak peduli dengan Zhou Ping, menatap Zhou Xing sambil tersenyum, sangat puas. Zhou Xing, seorang pria berusia 40 tahun dengan 9 tingkat alam pasca natal, memang menakutkan. Tampaknya keturunan iblis tua penjara darah semakin kuat dari generasi ke generasi. Namun, saat ini, wajah Zhou Xing penuh dengan kepahitan, dan dia tidak berani bergerak. Namun, dia merasa lega di dalam hatinya, karena tampaknya pihak lain itu bukanlah musuhnya. Meskipun dia tidak dapat mengetahui siapa pihak lain itu, kakeknya tidak pernah menyebutkan hubungan masa lalu dengan karakter seperti itu. Melihat ekspresi serius di wajah Zhou Xing, Liang Seng tidak bisa menahan senyum, berhentilah menebak. Kamu akan mengerti semuanya sebentar lagi. Duduklah di sini dan tunggu sebentar. Mendengar ini, Zhou Xing dengan patuh duduk diam di satu sisi. Liang Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk diam-diam melihat pemandangan ini, merasa bahwa orang ini layak menjadi orang pilihannya, dan dia semakin puas di dalam hatinya. Tepat pada saat itu, semburan momentum tiba-tiba meletus dari tubuh Zhou Ping, dan Liang Seng hanya menggerakkan pikirannya sebelum langsung bergerak untuk menghilangkan semua ki yang terpancar. Zhou Ping, yang hendak bersorak kegirangan karena dia secara tak terduga telah mencapai alam bawaan hari ini, tidak punya waktu untuk bereaksi. Mata dingin yang menatapnya memaksanya untuk menelan kegembiraan di dalam hatinya, tidak mampu untuk pamer. Segera setelah itu, Zhou Ping tidak ragu untuk berlutut di depan Liang Seng. Terima kasih, senior, atas bantuanmu. Zhou Xing, yang memiliki mata tajam, dengan cepat mengikutinya dan berlutut di sampingnya. Namun, badai sudah mengamuk di dalam hatinya. Meskipun Liang Seng telah menghilangkan ki yang terpancar dari Zhou Ping dengan cepat, mereka semua berada di ruangan yang sama, dan Zhou Xing segera merasakan perbedaan antara ayahnya dan dirinya sebelumnya. Grandmaster bawaan. Ayahnya benar-benar telah menjadi seorang Grandmaster bawaan, dan itu semua karena tetua misterius di depannya. Bagaimana mungkin ini tidak mengejutkannya? Liang Seng telah melihat semua ini, tetapi itu semua adalah bagian dari rencananya. Jika dia tidak menunjukkan kekuatannya untuk mengintimidasi ayah dan anak keluarga Zhou, bagaimana dia bisa membuat mereka mengikutinya dengan sepenuh hati? Sebelumnya, Liang Seng telah mencuri pil pemecah penghalang dari Ye Chen, yang salah satunya juga telah diambilnya. Meskipun itu tidak berguna baginya, dia tahu bahwa kekuatan khusus yang terkandung dalam ramuan itu mungkin memungkinkan seorang seniman bela diri dari 9 tingkat alam pasca natal untuk menerobos ke bawaan. Awalnya, Liang Seng tidak mengerti apa kekuatan misterius itu, tetapi begitu dia mencapai tingkat pertama kultivasi Qi, dia mengerti apa itu. Kekuatan spiritual. Jadi kemanjuran pil pemecah penghalang hampir seperti kekuatan spiritual dalam Liang Seng, membantu seorang seniman bela diri untuk menerobos dengan kekuatan seorang kultivator, yang tidak mengherankan. Hari ini, kekuatan spiritual yang dimasukkan Liang Seng ke dalam tubuh Zhou Ping jauh lebih kuat daripada kekuatan pil penghancur penghalang. Pada saat ini, melihat tujuannya tercapai, dia berhenti bertele-tele. Apakah keluarga Zhou ingin menjadi penguasa dunia? Zhou Ping dan ayahnya tercengang mendengar ini. Mereka baru saja tenggelam dalam kegembiraan besar karena berhasil menembus alam bawaan,
tetapi pada saat ini mereka terkejut. Penguasa dunia, pada saat ini, hal pertama yang terlintas di pikiran mereka adalah berbagai legenda tahun lalu. Bagaimanapun, 6 ahli bawaan Agung Ming Agung telah tewas di tangan seorang lelaki tua misterius, jadi bagaimana mungkin orang tidak mendambakan sosok sekuat itu. Tokoh misterius itu dikabarkan adalah lelaki tua berambut putih dan rombongannya. Melihat tetua di depan mereka dan mengingat kembali terobosan mereka sendiri ke bawaan tadi, dan sekarang pihak lain bertanya apakah keluarga Zhou ingin menjadi penguasa bersama dunia, bagaimana mungkin Zhou Ping tidak menebak siapa pihak lain itu. Zhou Xing tentu saja bukan orang bodoh. Dia juga bereaksi pada saat pertama, merasa gembira sekaligus bingung. Mengapa pihak lain memilih keluarga mereka untuk menjadi penguasa bersama dunia? Bagaimanapun, 3 raja pemberontak Agung Selatan telah menduduki selatan, dan setengah dari wilayah Ming Agung telah jatuh ke tangan mereka. Mereka tidak lebih dari penjaga penjara langit. Bahkan jika raja pemberontak selatan tidak diperhitungkan, di ibu kota, keluarga bangsawan mana yang tidak memiliki fondasi yang kuat? Mengapa pihak lain secara khusus memilih keluarga mereka yang tidak mencolok? Segera setelah pikiran itu, mereka teringat kata-kata yang diucapkan pihak lain ketika mereka masuk, setan tua penjara darah. Mungkinkah pihak lain adalah teman kakek ayah mereka? Melihat ekspresi gembira mereka saat ini, Liang Seng mengangguk sedikit. Ini hampir sesuai dengan harapannya. Dia memang membutuhkan identitas untuk membuat ayah dan anak keluarga Zhou tidak curiga mengapa dia memperhatikan mereka. Apakah iblis tua penjara darah pernah menyebutkan bahwa ketika Pangeran Pingan memberontak, dia bertemu dengan seorang pria yang mengambil bayi dari penjara langit? Jadi, itu kamu, senior. Pada saat ini, Zhou Ping tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Zhou Xing tampak bingung. Zhou Ping buru-buru berkata, jadi senior adalah orang yang menyelamatkan garis keturunan keluarga Zheng saat itu. Zhou Xing masih bingung, tetapi sekarang bukan saatnya untuk bertanya. Dia hanya bisa diam, sementara Liang Seng mengangguk sedikit. Saat itu, aku berkata aku akan membalasmu nanti, tetapi iblis tua penjara darah mungkin mengira itu lelucon dan tidak memberitahumu. Tetapi sekarang aku ingin memberitahumu bahwa siapapun yang memiliki kebajikan di bawah langit akan memiliki dunia, dan aku pikir kamu adalah rekan penguasa dunia. Mengapa senior sangat menghargai keluarga Zhou? Sederhana saja, keluarga mana yang bisa mewariskan garis keturunan seperti keluargamu? Keluarga yang katanya sudah berusia ribuan tahun tidak sebaik keluargamu. Selain itu, bakat menarik rejeki dan menghindari kejahatan dalam garis keturunanmu diberkahi dengan afinitas yang besar. Yang terpenting adalah kamu bisa menegakkan niat awalmu. Kalau tidak, semua bakat itu akan sia-sia di bawah keserakahan. Niat awal ini juga membuat keluarga Zhou semakin makmur dari generasi ke generasi, dan mewariskannya hingga saat ini. Menurutku, inilah definisi orang berbudi luhur di bawah langit. Jika kalian menjadi penguasa dunia, dunia akan benar-benar damai. Zhou Ping dan putranya tidak bisa menahan napas lebih berat setelah mendengar ini, seolah-olah mereka sudah tergerak oleh kata-kata Liang Seng. Namun, Liang Seng tahu bahwa mereka hanya berpura-pura. Bukannya mereka tidak bersemangat, tetapi mereka tampak agak berlebihan, yang tidak sejalan dengan sifat asli mereka. Namun, Liang Seng tidak mau mengungkapnya saat ini. Bagaimanapun, ini adalah hal-hal kecil. Di depannya, melakukan pertunjukan bisa membuat mereka merasa aman, jadi mengapa tidak? Mereka mungkin memiliki keterampilan seperti itu yang tertanam dalam tulang mereka. Memiliki garis bawah, mengenali tren, bersikap rendah hati tanpa menghasilkan keserakahan yang tidak perlu. Mereka adalah kandidat yang sempurna untuk rencananya. Senior, kami merasa terhormat dihargai oleh Anda, tetapi keluarga Zhou kami hanyalah orang biasa. Bagaimana kami bisa memiliki kemampuan untuk mengejar dunia? Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Saya akan mengurus detailnya sendiri. Yang harus Anda lakukan adalah merebut dunia. Saya tahu temperamen keluarga Zhou Anda. Anda tidak akan menaruh semua telur Anda dalam satu keranjang. Saya akan melindungi garis keturunan yang Anda atur di pinggiran ibu kota dan memastikan bahwa Anda tidak akan memiliki kekhawatiran saat berjuang untuk dunia. Mendengar kata-kata itu, napas Zhou Ping dan putranya terhenti. Setelah itu, mereka tidak menolak lagi. Mereka yakin bahwa setiap gerakan mereka sangat tersembunyi, tetapi sekarang tidak ada rahasia di depan Liang Seng. Ini adalah pertukaran sekaligus ancaman dari Liang Seng. Ditambah dengan kemampuan mereka untuk menarik garis keturunan keberuntungan,
mereka hanya bisa setuju. Menyetujuinya adalah keberuntungan besar, sementara menolaknya akan membawa bencana. Pilihan lain apa yang mereka miliki? Percayalah, kamu tidak akan menyesalinya. Begitu kata-kata itu terucap, Zhou Xing langsung tertarik ke tangan Liang Seng oleh kekuatan isap. Seketika, kekuatan luar biasa memasuki tubuhnya. Zhou Xing akhirnya mengerti apa yang baru saja terjadi pada ayahnya. Pada saat berikutnya, dia duduk di tanah dan mulai mengolah Zhou Tian. Pada saat ini, Liang Seng menarik tangannya dan menatap Zhou Ping, berkata, selama ini, lakukan seperti biasa dan tunggu pemberitahuan dariku. Ketika saatnya tiba, kamu akan tahu bahwa kamu akan menjadi pilihan terakhir bagi para penguasa dunia. Setelah berbicara, Liang Seng melangkah ringan dan menghilang di luar pintu ruang belajar. Zhou Ping telah mencapai alam bawaan saat ini, dan dia tidak menyadari bagaimana Liang Seng menghilang. Berdiri di pintu kamar, Zhou Ping merasa seperti sedang bermimpi saat angin dingin bertiup. Penguasa dunia, dalam keadaan tidak sadar, bahkan orang yang berhati-hati seperti dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terpesona oleh pikiran itu. Pasti ada tujuan untuk melakukan itu. Namun, dia tidak dapat mengetahuinya karena Liang Seng adalah orang yang dengan santai membuatnya memasuki alam bawaan. Baru setelah dia terbangun oleh gelombang Qi, dia menoleh dan melihat Zhou Xing berdiri. Wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan sekali lagi. Guru bawaan tahun ke-15 Zhou Ming Agung. 3 raja pemberontak dari selatan secara mengejutkan memilih seorang penguasa tunggal, memberinya gelar kehormatan Raja Wen dari Zhou, sementara 3 raja asli menjadi jenderal besar di bawah Raja Wen dari Zhou. Ketika berita ini pecah, ia mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia. Jika pemberontak selatan mempertahankan negara mereka dari 3 raja yang saling independen, integrasi pemberontak selatan akan memakan waktu, menciptakan peluang bagi Ming Agung untuk memulihkan norma pemerintahannya. Namun, sekarang pemberontak selatan tiba-tiba bersatu di bawah apa yang disebut Raja Wen dari Zhou, situasi di Ming Agung menjadi genting. Dengan kata lain, pada saat ini, angin politik telah berubah total. Peristiwa ini terjadi terlalu tiba-tiba, tidak seorang pun tahu apa yang sebenarnya terjadi di selatan, tetapi setelah penyatuan, ketiga jenderal segera memimpin pasukan, menyerang utara secara bersamaan. Sejak saat itu, pemberontak selatan memperoleh momentum seperti bambu yang menerobos. Setelah Kaisar Zhou, Ye Chen, menerima laporan pertempuran di ibu kota Ming Agung, itu adalah pukulan terakhir, ia tidak punya alternatif. Ia hanya bisa mengumpulkan pasukannya, bersiap untuk memimpin pasukan secara langsung. Semua orang di dunia menyaksikan Sungai Yanhe dengan gentar. Di sanalah pertarungan terakhir antara dinasti Ming Agung dan pasukan pemberontak kemungkinan akan terjadi. Di Yanhe, sekte tak bernyawa memenangkan pertempuran yang menentukan melawan dinasti Dayan, membangun fondasi yang kokoh bagi dinasti Ming Agung. Tetapi siapa yang bisa membayangkan pada saat itu bahwa hanya 15 tahun kemudian, sejarah akan terulang kembali, menyebabkan kekacauan di dunia. Bagaimanapun, pertempuran ini ditakdirkan untuk mengguncang bumi. Itu akan menentukan nasib dunia. Ibu kota, Istana Kekaisaran. Pada saat ini, di dalam kuil agung, Ye Chen dan Ye Kai sedang duduk berhadapan, dengan makanan dan anggur tersaji di hadapan mereka. Orang luar mungkin merasa tak terbayangkan bahwa di titik kritis dinasti Ming Agung ini, mereka berdua bisa tetap tenang, mengobrol santai. Ketika aku membawa peramal tak bernyawa ke ibu kota saat itu, apakah kau menyimpan perasaan buruk terhadapku? Ye Chen tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini. Terkejut, Ye Kai berhenti sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Saat itu, aku memang punya sedikit rasa kesal, tetapi tidak juga terhadapmu. Aku kesal pada ayahku, sang mantan kaisar, karena meninggalkanku dalam kekacauan seperti ini. Namun, aku juga berharap melihatmu mempermalukan diri sendiri. Sebagai pemimpin sekte sesat pemberontak yang kebetulan memiliki garis keturunan keluarga Ye, kupikir kau pasti akan kebingungan menghadapi urusan duniawi. Namun pada akhirnya, akulah yang merasakan pahitnya hidup. Kau melakukannya dengan sangat baik, jauh lebih baik daripada yang pernah kulakukan. Aku menerima takdirku saat itu dan mulai mengelola urusan sekte teratai putih, membayangi keluarga Ye. Kedengarannya kau sangat mengagumiku. Hahaha, baiklah, jika kau berkata begitu. Aku ingin tahu apakah tetua misterius itu akan muncul selama ekspedisi pribadimu. Setelah menyebutkan ini, ekspresi Ye Kai menjadi gelap,
begitu pula dengan Ye Chen. Tanpa tetua misterius ini, bagaimana mungkin negara Ming Agung jatuh ke dalam keadaan seperti itu? Tidak apa-apa, apapun yang terjadi, kita harus berjuang dalam pertempuran ini. Kalau tidak, kita akan seperti katak di air hangat yang akhirnya akan dimasak. Kita tidak bisa lepas dari nasib ini. Sesuai kesepakatan kita, jangan lupa untuk mengambil tripod gunung sungai saat kau pergi, dan bantu pertahankan garis keturunan keluarga Ye. Aku bayangkan itu akan menjadi beban yang cukup berat bagimu. Pastikan kau mengajari keturunan kita dengan baik. Dalam 100 tahun, mereka akan dapat memasuki dunia kultivasi dengan bantuan apa yang ada di dalam tripod gunung sungai. Namun ingatkan mereka untuk tidak terlalu memikirkannya. Hanya ketika mereka telah menjadi cukup kuat, mereka dapat kembali dan membalaskan dendam keluarga Ye kita. Ye Kai mengangguk setelah mendengar ini, rasa pahit merayapi pikirannya, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi penjaga garis keturunan terakhir keluarga Ye. Baiklah, sudah terlambat. Kau harus mengambil garis keturunan terakhir keluarga Ye kita dan meninggalkan ibu kota sesegera mungkin. Semakin jauh, semakin baik. Jika aku memenangkan pertempuran ini, kalian semua dapat kembali. Jika aku kalah, semuanya akan tergantung padamu. Setelah mengatakan ini, Ye Chen bersulang dengan segelas anggur, langsung menghabiskannya, lalu meninggalkan kuil agung tanpa menoleh ke belakang. Sudah waktunya baginya untuk mengumpulkan pasukannya dan bersiap untuk pertempuran yang menentukan. Ye Kai duduk di kuil agung sambil memperhatikan siluet Ye Chen yang pergi, lalu dia mengambil tripod gunung sungai dan diam-diam meninggalkan istana kekaisaran. Ketika dia mencapai pangkalan rahasia di pinggiran ibu kota dan melihat anak-anak tidur di dalamnya, ekspresi penuh kasih sayang melintas di wajah Ye Kai. Mereka adalah masa depan keluarga Ye. Keesokan harinya, di pagi hari, Ye Kai masih menunggu orang terakhir berkumpul. Setelah hari ini, mereka akan meninggalkan ibu kota secara berkelompok dan bersembunyi. Namun, tepat saat mereka semua bersiap dan hendak pergi di bawah naungan malam, seekor naga emas tiba-tiba jatuh dari langit. Seluruh rumah besar itu runtuh seketika, orang-orang di dalamnya bahkan tidak sempat bereaksi sebelum mereka tewas. Pada saat itu, seorang lelaki tua berambut putih muncul di rumah besar itu. Setelah memastikan kematian semua anggota keluarga Ye dan menemukan tripod gunung dan sungai, ia menghela napas lega. Lelaki ini tidak lain adalah Liang Seng, yang selama ini mengintai di belakang sambil mengawasi keluarga Ye. Sekarang, setelah urat nadi gelap keluarga Ye disingkirkan, pertempuran itu menjadi pertempuran sampai mati antara Zhou Ping dan putranya, dan Ye Chen. Tiga raja pemberontak besar di selatan menghormati Zhou Ping sebagai Raja Wen dari Zhou, yang tentu saja merupakan manuver Liang Seng. Menghadapi kekuasaan absolut, tiga raja pemberontak besar itu mengakui kekalahan mereka. Saat pertempuran yang menentukan antara Zhou Ping dan putranya serta dinasti Ming Agung semakin dekat, Liang Seng tidak ingin bergerak saat ini kecuali mereka menghadapi situasi yang tidak dapat ditangani oleh Zhou Ping dan putranya. Lebih jauh lagi, Zhou Ping dan putranya harus melalui sedikit kesulitan. Mereka mungkin tidak menghargai apa yang datang dengan mudah. Meskipun mereka tidak mungkin memendam pikiran untuk memberontak, Liang Seng tetap ingin mereka sedikit menderita. Setelah memastikan kematian semua anggota keluarga Ye yang telah bersembunyi di bawah pimpinan Ye Kai, Liang Seng pergi dengan tripod gunung sungai. Selanjutnya, pertempuran yang menentukan bagi dinasti akan sepenuhnya pecah. Ye Chen, Kaisar Zhou dari dinasti Ming Agung, memimpin pasukan terbaik dari tentara kekaisaran dalam serangan di garis depan, sangat meningkatkan moral para prajurit di bawah. Namun, Zhou Ping dan putranya bukanlah orang yang mudah menyerah. Zhou Ping dan putranya bahkan lebih berhati-hati daripada yang dibayangkan Liang Seng. Sejak awal, mereka bertarung dengan sengit seperti singa melawan kelinci. Ayah dan anak itu adalah Grandmaster bawaan, dan penampilan mereka di medan perang memicu sorak-sorai dari pasukan pemberontak. Melihat ini, Ye Chen tidak bisa menahan perasaan patah semangat. Dia takut mereka akan dikalahkan hari ini. Namun, keluarga Ye adalah keluarga bangsawan, dan bahkan jika dia harus mati, dia akan bertarung dengan terhormat sampai akhir. Ye Kai telah membawa murid-murid keluarga Ye terbaik ke tempat persembunyian, jadi Ye Chen tidak memiliki kekhawatiran saat ini. Di medan perang, Ye Chen menghadapi dua Grandmaster bawaan tanpa rasa takut sedikit pun, bahkan menyerang lebih dulu. Meskipun Zhou Xing dan ayahnya berlatih teknik bela diri yang berbeda, kekuatan mereka luar biasa sebagai Grandmaster bawaan.
Dengan setiap gerakan, mereka tumbuh lebih kuat dan ganas. Dalam waktu singkat, mereka bertiga saling beradu, beterbangan di udara, beterbangan di udara, dan beterbangan di udara. Mereka semua menggunakan teknik terkuat mereka dan tidak menahan diri sedikit pun, karena mereka tidak akan meremehkan lawan mereka. Hanya orang mati yang menjadi musuh terbaik. Pada saat berikutnya, suara keras terdengar dari area tempat mereka bertiga bertarung, menyebabkan seluruh medan perang terdiam sesaat. Namun, moral pasukan selatan melonjak pada saat berikutnya, sementara para prajurit Ming Agung melarikan diri karena ketakutan. Sementara itu, Ye Chen telah jatuh ke tanah, matanya tak bernyawa saat dia menatap ke langit, tidak yakin apa yang sedang dia pikirkan di saat-saat terakhirnya. Zhou Ping dan Zhou Xing menahan keinginan untuk memuntahkan darah yang hampir keluar dari tenggorokan mereka karena luka yang mereka alami dari pukulan terakhir Ye Chen. Luka mereka sendiri telah mengguncang fondasi mereka, tetapi mereka tidak dapat menunjukkan kelemahan mereka saat ini. Bawa seseorang, beri dia pemakaman yang layak setelah pertempuran. Entah mengapa, Zhou Xing tiba-tiba merasakan dorongan di dalam hatinya. Ye Chen adalah musuh mereka, tetapi dia juga seorang kaisar. Seorang kaisar tidak boleh dipermalukan, terutama karena keluarga Zhou akan segera menjadi penguasa dunia. Zhou Ping menatap putranya tanpa berkata apa-apa. Sebagai lawan, Ye Chen memang pantas mendapatkan rasa hormat mereka. Pada saat berikutnya, Zhou Ping mencoba menenangkan emosinya yang rumit, melihat ke arah utara, dan melambaikan tangannya dengan penuh semangat, seberangi sungai. Seberangi sungai, seberangi sungai. Pada saat ini, ibu kota hampir terlihat. Di ibu kota, semua keluarga bangsawan tercengang. Mereka tidak menyangka pertempuran yang menentukan antara kedua pasukan akan berakhir begitu cepat, terutama mengingat siapa Ye Chen, mereka tidak mungkin mengenalnya lebih baik. Mereka mengira bahwa mereka harus menunggu beberapa saat untuk melihat hasilnya, tetapi hanya dalam 3 hari yang singkat, pasukan pemberontak selatan telah maju menuju ibu kota. Setelah menerima berita ini, banyak individu ambisius yang berkecil hati. Bagaimanapun, dunia ini bukan milik mereka. Ada desas-desus bahwa mereka yang berbudi luhur akan bersatu, tetapi sayangnya, bukan mereka. Dan pada malam sebelum tentara selatan memasuki ibu kota, istana kerajaan Ming Luo yang agung tiba-tiba ditembus. 800 orang dari istana Luo ditangkap hidup-hidup, yang menjadi contoh bagi keluarga lain. Raja baru ditakdirkan untuk memasuki ibu kota, dan anggota keluarga Ye sekarang menjadi surat rekomendasi yang sempurna bagi mereka. Untuk sementara waktu, kekacauan meletus di kota timur, dengan berbagai keluarga bangsawan dan bangsawan mengambil tindakan. Perkelahian bahkan terjadi di antara mereka yang mencoba menangkap anggota keluarga Ye. Tidak peduli seberapa kacau keadaan di luar, orang-orang biasa mengunci diri di rumah mereka, tidak berani keluar. Ketika mereka mendengar bahwa perang akan segera berakhir, mereka akhirnya bisa bernapas lega. Tidak masalah siapa yang menduduki takhta, selama tidak ada perang. Sehari kemudian, Zhou Ping memimpin pasukan selatan ke kota. Ibu kota telah membuka gerbangnya, dan tidak ada kekurangan orang yang merayakan dengan genderang dan gong, karena jalan-jalannya penuh sesak. Pada tahun ke-15 Kaisar Zhou Ming Agung jatuh, dan Zhou Agung didirikan. Sebulan kemudian, Zhou Ping naik takhta dan menjadi Kaisar Taizu. Pada hari pertama pemerintahan Kaisar Taizu, ia memerintahkan eksekusi seluruh keluarga Ye tanpa ampun. Setelah itu, ia mengumumkan amnesti umum ke seluruh dunia, yang menandakan perdamaian di bawah langit. Namun, tripod sungai Gunung Ming Agung hilang sekali lagi dan tidak dapat ditemukan. Taizu kemudian memerintahkan untuk mengangkat tripod Raja Zhou untuk menekan sungai dan gunung, dan mengabadikannya di kuil agung. Taizu kemudian mengeluarkan dekrit untuk mengurangi pajak dan mendistribusikan kembali tanah kepada rakyat jelata, mendorong mereka untuk memiliki lebih banyak anak dan membawa vitalitas ke dunia. Dalam 30 tahun pemerintahan Taizu, dunia menjadi makmur dan berkembang pesat. Itu dikenal sebagai era kemakmuran Taizu. Namun, Taizu meninggal pada usia hampir 100 tahun karena luka yang dideritanya dari pertempuran awalnya dengan Ye Chen. Ketika dia meninggal, seluruh dunia berduka dan menggantung spanduk putih untuk menghormatinya. Setelah kematiannya, Zhou Xing naik takhta sebagai Kaisar Xuanzong, terus menerapkan kebijakan pemulihan dan peremajaan, sekaligus memperkuat perekrutan dan pelatihan militer. Kebijakannya berfokus pada upaya memastikan kesejahteraan rakyat, membawa lebih banyak kedamaian ke dunia.
Selama 60 tahun pemerintahan Xuanzong, dunia mencapai tingkat kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan melampaui puncak kekuasaan dinasti Dayan. Xuanzong disebut sebagai kaisar bijak oleh rakyat saat itu. Namun, ketika Xuanzong telah berkuasa selama 60 tahun, ia tiba-tiba menyerahkan tahta kepada putranya Zhou Kun, yang menggemparkan dunia. Hal ini membuat orang-orang mengingat kembali peristiwa-peristiwa di abad-abad sebelumnya dari dinasti Dayan, karena Kaisar Taizu telah menetapkan bahwa tidak ada pangeran yang tidak mencapai alam bawaan yang dapat menjadi kaisar. Pada saat itu, semua kaisar dinasti Dayan telah mencapai alam bawaan, tetapi setelah ratusan tahun hidup mewah dan boros, keturunan mereka tidak lagi bersedia menanggung kesulitan pelatihan seni bela diri, dan dengan demikian tidak setiap pangeran Dayan yang naik tahta berada di alam bawaan. Zhou Kun, putra mahkota saat ini, telah mencapai alam bawaan pada usia 70 tahun dan memang memenuhi syarat untuk mewarisi tahta. Tetapi mengapa Xuanzong begitu bersemangat untuk mewariskan jabatannya ketika dia tampak dalam keadaan sehat? Tidak ada yang tahu alasan di baliknya, tetapi bertahun-tahun yang lalu, ketika dia dan Zhou Ping bertarung dengan Kaisar Zhou, Ye Chen, baik ayah maupun anak mengalami cedera yang merusak fondasi mereka. Zhou Ping telah meninggal pada usia lebih dari 100 tahun, dan Zhou Xing sekarang hanya memiliki beberapa tahun lagi. Turun tahta demi Zhou Kun adalah hasil dari pertimbangan yang cermat. Kemudian, Zhou Kun naik tahta dan dikenal sebagai Kaisar Wu. Gelar itu menarik, dan dekrit kekaisaran pertamanya setelah naik tahta menyatakan sebagai berikut. Kaisar keluarga Zhou tidak boleh memerintah di luar usia 130 tahun sebagai penghormatan kepada Kaisar Taizu dan Xuanzong. Kuil Istana Kekaisaran. Pada titik ini, Zhou Kun sudah mengenakan jubah naga, citranya sebagai putra surgawi menjadi semakin jelas. Namun, hari ini, Zhou Xing menyuruhnya berlutut di kuil, mengatakan bahwa dia akan bertemu dengan seorang tetua dari keluarga mereka. Segera, seorang pria tua berambut putih muncul di hadapan mereka. Jika bukan Liang Sheng, lalu siapa? Zhou Xing tampak bimbang saat ini, tetapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Kun, mulai sekarang, kamu akan berhasil sebagai Kaisar Zhou Agung kita, kamu harus bertemu dengan tetua dari keluarga kita ini. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin dunia ini menjadi milik kita, keluarga Zhou? Liang Sheng tidak berbicara saat ini. Yang dia lakukan hanyalah memperhatikan Zhou Kun. Dengan bakat bawaan dari garis keturunan Zhou, Zhou Xing secara alami tahu apa yang paling bermanfaat bagi keluarga Zhou. Setelah mendengar perkataan Zhou Xing, Zhou Kun ternganga lebar karena tidak percaya. Berapa usia tetua berambut putih ini? Bagaimanapun, dialah yang telah membantu putra mahkota merebut tahta. Namun segera setelah itu, dia menjadi terlalu bersemangat. Dengan leluhur seperti ini, pemerintahan keluarga Zhou akan stabil seperti gunung. Zhou Kun cukup bijaksana untuk memahami hal ini, oleh karena itu, suasana semakin membaik. Liang Sheng juga senang dengan kinerja Zhou Kun, rencananya yang hampir 100 tahun akhirnya mulai membuahkan hasil. Keluarga Zhou, seperti yang diharapkan, adalah pilihan yang tepat. Di bawah kegembiraan tersebut, Liang Sheng memberikan Zhou Kun sebuah botol giok yang berisi pil penghancur penghalang yang telah dirampas dari Ye Chen. Zhou Kun telah meminum pil penghancur penghalang sebelum ia menembus alam bawaan. Melihat ramuan itu sekarang, dia sangat gembira. Leluhur keluarga itu benar-benar merupakan landasan negara. Dengan pil penghancur penghalang ini, Zhou Agung dapat meningkatkan 4 alam bawaan lagi. Zhou Xing hanya mendesah dalam hatinya, melihat sikap Zhou Kun yang bersemangat. Dia tahu putranya mungkin salah paham tentang hubungan antara Liang Sheng dan keluarga Zhou, tetapi dia tidak mau repot-repot menjelaskannya. Bagaimanapun, keluarga Zhou hanya bisa mengikuti. Semakin banyak yang mereka tahu, semakin mereka takut. Seberapa kuat pihak lain, mengapa keluarga Zhou mencari jalan menuju kehancuran mereka? Terutama ketika pihak lain tidak menunjukkan campur tangan dalam urusan keluarga Zhou selama 90 tahun, mereka membiarkannya begitu saja. Pada tahun ke-7 Kaisar Wu, Xuanzong meninggal, dan semua orang di kekaisaran berduka. Sementara itu, Liang Sheng berada di sebuah rumah besar di pinggiran ibu kota, melihat anak-anak bermain di halaman. Siapapun yang melewati halaman kecil Liang Sheng di rumah besar itu akan melangkah dengan hati-hati. Bagaimanapun, ini adalah leluhur keluarga, dan tidak pantas mengganggu lelaki tua itu. Liang Sheng,
Meskipun dia masih tampak tua dan berambut putih, telah sedikit mengubah penampilannya. Pada saat ini, dia melihat panel atributnya. Nama, Liang Seng. Usia, 224. Bakat, kebodohan yang tidak bersalah kelas atas. Teknik, Kitab Suci Abadi Murni atas, lapisan kedua, 20. Teknik pemeliharaan kehidupan, lapisan ke-16. Alam, pelatihan Ki lapisan kedua, 95%. Umur, 9234. PS, teknik naga emas tidak lagi memengaruhi protagonis, dan satu tidak akan menambah jumlah kata dengannya lagi. Setelah 97 tahun, Liang Seng telah maju dengan teknik pemeliharaan kehidupan ke lapisan ke-16. Setelah menembus lapisan ke-15 dan ke-16, rentang hidupnya melonjak hingga 5.200 tahun. Begitu ia berhasil menembus teknik pemeliharaan kehidupan lagi, rentang hidupnya akan melebihi 10.000 tahun. Liang Seng juga hampir memasuki lapisan ketiga pelatihan Qi. Ini masih karena bakat kebodohan yang tidak bersalah tidak memiliki hambatan, jika tidak, akan lebih sulit lagi. Leluhur Agung Dayan memasuki pasar kultivasi dengan hanya 20 tahun kehidupan yang tersisa, dan telah mencapai lapisan ketiga pelatihan Qi. Meskipun energi spiritual di pasar kultivasi lebih padat daripada di dunia sekuler, orang masih bisa melihat betapa lambatnya kecepatan pelatihan Liang Seng. Namun, Liang Seng tidak terburu-buru. Bagaimanapun, periode 100 tahun semakin dekat, dan saat itulah rencana resminya akan dimulai. Manor tempat ia tinggal sebenarnya adalah garis keturunan Zhou, tetapi setelah 90 tahun, mereka tidak tahu bahwa mereka memiliki garis keturunan yang sama dengan keluarga Kekaisaran Zhou Agung. Ini juga disengaja oleh Liang Seng. Sekarang dia adalah leluhur dari istana dan keluarga Kekaisaran Zhou Agung. Keluarga Kekaisaran bertanggung jawab untuk mendukung keberuntungan dinasti Sekte Huatian. Keluarga Zhou di istana adalah bidak caturnya untuk menguji Sekte Huatian. Dengan kemampuan garis keturunan Zhou, mereka bisa sangat berguna baginya. Keduanya tidak saling mengganggu, mereka bahkan tidak tahu tentang keberadaan dunia kultivasi. Hanya Liang Seng yang memegang semua rahasia. Keluarga Zhou menikmati kekayaan dunia, dan dia memanfaatkannya, membuat koneksi dengan dunia kultivasi untuk meningkatkan jalan keabadiannya. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Pada saat ini, mata Liang Seng tampak dalam. Dalam 3 tahun lagi, periode 100 tahun akan segera tiba. Pada saat itu, ia harus pergi ke Gunung Kunwu, menyerang 9 Ding, dan memberitahu Sekte Huatian. Pikiran ini membuatnya agak bersemangat. Ia telah merencanakannya selama hampir 100 tahun, keberhasilan kini sudah di depan mata pinggiran ibu kota. Desa Zhou. Saat ini, halaman belakang yang paling misterius dipenuhi dengan kekuatan misterius yang bergerak, tetapi tidak ada seorang pun yang berlama-lama di sana di desa Zhou. Tempat ini adalah area terlarang di desa. Bukannya tidak ada yang penasaran untuk menyelinap ke halaman belakang, tetapi hasilnya selalu menghilang sepenuhnya, tanpa ada yang berani datang ke sini. Sesudahnya, saat ini, kekuatan spiritual Liang Seng seperti seekor naga yang berlari dengan lincah melalui kuas, dengan cinabar yang digambar oleh kuas merah terang di kertas jimat. Pada saat sapuan terakhir selesai, kertas jimat dipenuhi dengan kilatan cahaya roh, yang menunjukkan penyelesaian teknik tersebut. Jimat Vajra, jimat tingkat rendah. Selama 97 tahun, selain dari kultivasi, Liang Seng telah mencurahkan hampir seluruh perhatiannya pada teknik kutukan jimat yang melekat pada kitab suci abadi murni atas. Setelah kehancuran Ming Agung, Liang Seng dengan sepenuh hati mengabdikan dirinya untuk mempelajari teknik kutukan jimat. Bagaimanapun, teknik-teknik ini adalah cara agresif dan defensif bagi para kultivator, bagaimana mungkin dia tidak peduli tentang teknik-teknik ini. Untungnya, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk jimat tingkat rendah dapat ditemukan di dunia sekuler. Kuas cat yang terbuat dari bulu serigala yang berusia lebih dari 10 tahun, cinabar selama lebih dari 10 tahun, dan kertas jimat yang terbuat dari kayu persik selama lebih dari 10 tahun mungkin sulit diperoleh bagi orang lain, tetapi bagi Liang Seng, itu mudah. Adapun teknik pencetakan kutukan, itu bahkan lebih sederhana, hanya menggabungkan segel kutukan tertentu untuk menampilkan teknik serangan tertentu menggunakan kekuatan spiritual. Namun, untuk menguasainya, seseorang tentu perlu bekerja keras. Jika seorang kultivator melihat Liang Seng menyelesaikan jimat Vajra dengan mudah, mereka akan terkesan. Tidak sembarang orang dapat mencapai tingkat kelancaran ini,
dengan konsumsi kekuatan spiritual yang terkontrol sempurna. Namun, Liang Seng tidak merasa puas dengan hal itu, karena di antara dunia kultivasi, berapa banyak orang yang dapat mempraktikkan teknik kutukan jimat sepanjang hidup mereka tanpa mengkhawatirkan masa hidup mereka, seperti dia. Pada saat ini, Liang Seng membuka sebuah kotak yang berisi banyak jimat Vajra. Dia bahkan tidak melihat saat dia meletakkan jimat yang baru saja selesai di dalamnya sebelum menutup kotak itu. Selain kotak jimat Vajra, ada 3 kotak lagi yang berisi jimat tubuh cahaya, jimat pemurnian tubuh, dan jimat pembersihan hati, masing-masing dengan jumlah yang sama. Jimat Vajra dapat menciptakan lapisan pelindung yang dapat menahan satu serangan dari tingkat ketiga kultivasi Qi. Jimat tubuh cahaya dapat memungkinkan seorang seniman bela diri untuk menempuh jarak 800 mil sehari. Selama mereka dapat bertahan, jimat pemurnian tubuh dapat menyembuhkan luka tersembunyi, dan jimat pembersihan hati, seperti namanya, dapat menenangkan pikiran dan mencegah kerasukan setan. Adapun jimat tingkat rendah lainnya, seperti bola api dan bola air, Liang Seng belum membuatnya karena saat ini ia hanya berada di tahap kedua kultivasi Qi, dan kekuatannya tidak cukup untuk menciptakan jimat roh tingkat rendah yang berfokus pada serangan. Mungkin begitu ia mencapai tingkat ketiga kultivasi Qi, ia dapat mempertimbangkan jimat ini. Namun, sebuah bola api tiba-tiba muncul di depan Liang Seng, dengan sedikit api putih. Ia telah bereksperimen sebelumnya, dan bola api kecil ini dapat langsung melelehkan seorang ahli bawaan. Ini adalah teknik bola api milik para kultivator, yang masih dapat digunakan Liang Seng secara instan. Kemudian tiba-tiba, gumpalan uap air muncul, memadamkan bola api itu dalam kepulan asap biru. Jangan remehkan air yang tampaknya biasa ini, karena itu adalah teknik water spirit imprinting, dinginnya menusuk tulang, mampu mengubah seorang ahli bawaan menjadi patung es saat bersentuhan. Liang Seng tidak terlalu bersemangat dengan teknik kutukan instan yang ia gunakan, karena itu hanya masalah menjadi terampil melalui latihan. Bahkan di dunia kultivasi, mungkin tidak banyak orang yang cukup boros untuk menghabiskan 97 tahun berlatih teknik ini, membuat jimat dan memberi kutukan seperti dirinya. Kalau saja ia memiliki teknik alkimia, sayangnya, kitab suci abadi murni atas yang ditinggalkan oleh leluhur Agung Dayan tidak menyertakannya, meskipun ia tahu bahwa pil pemurnian dapat membantu kultivasi. Tidak masalah, 100 tahun hampir habis, dan pada saat itu, ia dapat memverifikasi apakah kata-kata murid Sekte Huatian 100 tahun yang lalu sepenuhnya benar, meskipun kemungkinannya kecil bahwa itu salah. Liang Seng tidak bingung dengan keinginannya, karena waktu ada di pihaknya. Bahkan jika Sekte Huatian menipu Ye Chen, kekayaan dinasti tidak sebanding dengan berapa banyak barang yang dapat dipertukarkan, dia masih dapat bersembunyi selama 1000 tahun, berkultivasi hingga mencapai lapisan ke-9 kultivasi Qi sebelum menguji pasar. Tentu saja, Liang Seng tahu kemungkinan murid Sekte Huatian berbohong hampir nol. Godaan mereka yang terus-menerus terhadap keluarga Ye untuk menukar kekayaan kekaisaran dunia sekuler, tanpa memaksakan tindakan pemaksaan apapun, menunjukkan sikap sekte dunia kultivasi terhadap dunia duniawi. Kalau tidak, dengan cara para kultivator, mereka tidak akan begitu tertutup. Ini juga bisa menunjukkan bahwa mereka memang bersedia membayar harga untuk ditukar dengan keberuntungan dinasti kekaisaran dunia sekuler. Tinggal sedikit lagi, tinggal 3 tahun lagi. Dalam sekejap mata, sudah 10 tahun sejak Kaisar Wu naik tahta. Saat ini, musim dingin, dan seluruh Zhou Agung tenggelam dalam suasana perayaan Tahun Baru. Sejak Kaisar Wu naik tahta, negara itu telah berkembang pesat dan makmur, dengan orang-orang yang hidup dalam kedamaian dan kelimpahan, tentu saja membuat perayaan Tahun Baru menjadi semarak. Namun, Liang Seng tidak memiliki suasana hati untuk merayakan Tahun Baru sekarang, karena ia akhirnya mencapai hari untuk pergi ke Gunung Kunwu. Dalam 3 tahun ini, ia akhirnya berhasil menembus tahap ketiga kultivasi Qi. Membutuhkan waktu 100 tahun untuk mencapai tahap ketiga akan membuat para kultivator menggelengkan kepala dan mendesah, meratapi keberuntungan mereka yang tidak mencukupi. Nama, Liang Seng, usia, 221. Bakat, kebodohan yang tidak bersalah kelas atas. Teknik, Kitab Suci Abadi Murni atas lapisan ketiga, 20 teknik pemeliharaan kehidupan lapisan ke-16. Tahap, kultivasi Qi tahap ketiga, 1%. Rentang hidup, 9231. Malam itu, Liang Seng meninggalkan desa Zhou, tetapi dia juga meminta Zhou Yun dan Zhou Hua,
dua bersaudara yang ingin menyelidiki dunia kultivasi dan sekte Huatian, untuk membuat persiapan. Selama 100 tahun terakhir, anak-anak desa Zhou telah diindoktrinasi sejak lahir oleh ajaran Liang Sheng untuk setia kepada keluarga Zhou dan leluhur. Kesetiaan mereka telah meresap jauh ke dalam tulang mereka. Bahkan jika Liang Sheng memerintahkan mereka untuk segera mati, mereka akan patuh tanpa ragu-ragu. Zhou Yun dan Zhou Hua adalah murid keluarga Zhou yang paling setia dan berbakti selama 100 tahun ini. Laut Qi Zhou Yun memiliki cacat, membuatnya tidak mungkin baginya untuk menginjakkan kaki di dunia kultivasi, yang membuatnya menjadi pion yang sempurna.